pagi-pagi kami sudah koordinasi dengan anggota kami sudah menyiapkan anggota untuk berangkat dengan menggunakan kapal angkutan laut maupun dengan kapalnya air. Namun karena cuaca dan ombak yang sangat besar sekali, akhirnya kapal nggak berani ke lokasi. Karena situasinya tadi betul tidak berani, akhirnya kembali ke lokasi. Waktu itu terus kami mendatangkan heli dari Jakarta maupun dari pesawat punya Puma untuk melakukan searching. Waktu itu kita ada beberapa penumpang yang terapung-apung. Di data dari BMG, baik itu arah angin maupun arus dan juga dari pasang surut. Kita hitung, nanti kita tentukan area pencarian. Misalkan area pencarian itu berapa, koordinatnya berapa, itu kita kodai baru kita sisir. Kita sudah dibikin area pencarian. Misalkan dalam hari ini berapa mil area yang dicari, hari berikutnya berapa mil area yang dicari, demikian. Memang yang lebih efektif itu tentunya kita memakai pesawat, karena mereka penglihatannya dan daya jelajahnya lebih cepat. Setelah mereka pesawat tahu, memberitahukan ke kapal bahwa di koordinat sekian itu ada live craft yang ditempati atau yang di live craft tersebut itu ada korban-korban dari KM Senopati. Setelah hari pertama kita pakai kapal, kita sandar di Jepara, terus kita hari berikutnya saya ikut pesawat. Tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Artinya kita hanya memberikan pertolongan dengan jalan melempar ban yang sudah dilengkapi ban tersebut, dilengkapi dengan makanan, obat-obatan, dan minuman. KRI waktu itu untuk memberikan pertolongan ke korban tersebut, karena kita tidak bisa mendekat, artinya kita tidak bisa dekat dengan korban. Kita hanya melihat, kita memberitahu ke kapal bahwa di posisi ini ada musibah. Jadi sampai dari kita memberitahu ke kapal sampai kita korban itu bisa dievakuasi, itu memakan waktu 1 jam dan sudah bergeser 6 mil. 6 mil itu sekitar hampir 10 kilo. Jadi dalam waktu 1 jam itu hampir 10 kilo mereka bergeser. Waktu kita mau evakuasi, kita coba pakai heli, ternyata mereka itu pada berebut. Ingin naik duluan. Kita beserta dengan kru yang ada di pesawat itu memutuskan tidak berani. Karena apa? Karena membahayakan baik itu penolong maupun pesawat itu sendiri. Karena mereka berebut, nanti kalau pada gandul semua, itu otomatis pesawat akan stall, akan jatuh. Saya nggak tahu kalau ada yang diselamatkan SAR, cuman yang dalam satu tempat itu kebetulan teman-teman saya yang satu skoci, nanti mereka pulang, berapa hari pulang. Hari ketiga mau malam itu
kan mungkin di situ lah udah bocor, terus mereka turunin itu karena saya kena angin terus kan kadang air yang gelombang itu kadang masuk ke dalam life raft-nya, jadi berendam di situ kan dingin, akhirnya mungkin karena dingin itu kan saya nggak kuat, pingsan di situ. Karena dehidrasi segala macam kan air minum udah nggak ada, saya ngerasa haus, saking hausnya kadang saya nggak sadar minum air laut, jadi udah berhalusinasi, udah ngeliat yang aneh-aneh, ngomong juga yang aneh juga, sampai bilang ada lampu, ada pangkalan ojek segala macam. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang diselamatkan SAR, cuman yang dalam satu tempat itu kebetulan teman-teman saya yang satu skoci, nanti mereka pulang, berapa hari pulang, terus masih ada yang masuk lagi, itu dia diselamatkan nelayan. SAR yang mau nyari atau enggak, cuma saya minta, mungkin waktu itu pokoknya cari orang tua saya itu kan. Waktu itu juga memang terbetik dari media massa maupun dari keluarga korban bahwa seolah SAR nggak bekerja. Nah, akhirnya kami ada rapat dengan SMC, keluarga korban maupun dengan media massa, saya ajak ke lokasi dengan kapal. Ada yang waktu itu dengan kapal, baru semalam pun para wartawan sudah muntah tidak pulang karena gelombang api. Nah, makanya kemarin saya untuk menepis kesan gitu, keluarga korban maupun rekan kami di masa, saya ajak dengan kapal maupun dengan pesawat melihat ini loh kondisi real di lapangan. Ombaknya besar, hujan, angin. Operasi SAR dilaksanakan selama 7 hari. Dan apabila memungkinkan, operasi SAR bisa diperpanjang 7 hari. Nah, itu kita dasarnya bukan hanya ada dasarnya, ada ketentuannya. Itu Pak. Karena kenapa kita 7 hari? Karena dimungkinkan. Apabila orang di laut selama 7 hari itu berarti udah nggak bisa bertahan hidup. Kalau sesuai dengan peraturan Badan SAR Nasional, peraturan nasional bahwa operasi SAR dilaksanakan 7 hari dan bisa diperpanjang lagi 7 hari. Namun pada saat itu karena ada statement dari para pejabat, maka operasi SAR dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, sampai kami koordinasi ke Tuban, kami ke Surabaya dalam rangka itu. Namun hasilnya ya itulah, hasilnya ya segitu. Ya nggak enaknya kita sering dicaci maki Mbak, terus terang aja dengan keluarga korban. Mungkin kita dibilang telat, kita dibilang SAR mungkin wah terlambat dan lain sebagainya. Susahnya itu jadi tim SAR itu dicela lah. Korban itu pada umumnya itu sudah, kalau yang sudah sekian hari itu ya sudah kita pegang aja udah di tangan atau di sarung tangan itu udah nempel, dan baunya juga ya bau mayat itu ya sudah begitulah, menyengat gitu. Kalau yang tidak biasa pasti muntah, tapi kita ada satu teknik di mana kalau mendekati mayat kita hirup sekalian baru kita lepas. Itu nanti kita sudah menyesuaikan diri. Kalau kita sedikit napas, terus kita buang lagi, kita malah perut kita jadi kaku, sehingga kita akan muntah. Yang paling parah setahu saya itu di kereta api. Jadi kita menemukan hanya kelopak mata saja, ada rambut saja, ada tengkorak-tengkorak saja, terus ada yang hanya bagian bawah,
dari perut ke bawah, ada yang dari bagian ke atas, ada yang hanya polo-polo, apa itu polo? Kotak-kotak itu. Jadi memang udah berceceran karena bagaimana kepala manusia diadu dengan baja dan batu. SAR adalah mencari, menolong, dan menyelamatkan. Baik itu musibah pelayaran, penerbangan, maupun bencana dan musibah lainnya. Itulah tugas pokok daripada Badan SAR Nasional. Anak saya lahir itu pas saya tugas. Jadi alhamdulillah. Saya kan di sini sendirian. Jadi saya mungkin Senin datang Semarang, terus Jumat pulang ke Solo. Kan istri saya kan di Solo. Namun kalau pas terjadi musibah terus kecelakaan, saya nggak pulang. Biasanya saya ngasih tahu istri saya atau anak saya ada musibah. Itu anak-anak sama istri saya udah tahu. Bahkan kadang-kadang kalau saya pas di rumah ada di TV pun ada musibah, anak-anak saya pun yang SD kelas 6 tuh biasanya malah teriak, panggil, Pak, ada musibah, kok nggak berangkat? Waktu itu kan belum tahu, Mbak, kalau kondisinya Bapak kan mencari orang-orang yang kena musibah, itu belum tahu. Taunya kan Bapak waktu itu cuma tek gitu saja. Kalau pas anak-anak sakit atau gimana saya sakit kan di rumah nggak ada laki-laki tuh, Mbak, anak-anak masih kecil, terus saya mau bilang ke siapa kalau bukan ke suami saya gitu. Nelongso sih nelongso, tapi kadang juga kalau ngepasi saya sakit karena anak-anak masih kecil toh, Mbak, kadang saya nangis sendiri gitu. Anak saya lahir itu pas saya tugas. Jadi alhamdulillah saya menolong orang, jadi saya pun juga ditolong orang oleh tetangga saya yang selamat, nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Awal kita masuk sebenarnya kita belum tahu SAR itu dulu tugasnya apa, terus bagaimana pola kerjanya, itu kita belum tahu, masih awam awal-awalnya. Demikian, tapi setelah kita masuk, kita dididik, kita mempunyai spesifikasi di bidang masing-masing, baru kita tahu apa tugas dan kewajiban kita sebagai penolong. Kalau di kita itu sama dengan pegawai negeri biasa, namun dalam hal penerimaan ada spesifikasi, yaitu mungkin kalau di pegawai negeri biasa tidak ada tes fisik, di kita SAR ada tes fisik seperti militer. Tuntutan masyarakat semakin tinggi dan informasi begitu terbukanya informasi media massa yang hari detik kejadian semua orang udah tahu. Maka kami harus peka juga, harus betul-betul tanggap untuk mengantisipasi hal itu. Nah, malam pun ada telepon berangkat, tidak ada beban bagi kami, sangat enak. Karena kita bagaimana ya, udah harus seperti panggilan jiwa gitu. Jadi kita itu nggak ada masalah gitu. Kita tuh pegawai negeri sebenarnya dari para pimpinan pun udah mengusahakan untuk jaga asuransi. Namun karena terbentuknya pegawai negeri, ada aturan-aturan yang oleh pemerintah bahwa pegawai negeri itu sudah punya asuransi, yaitu asuransi kesehatan. Nah, kami tidak boleh diasuransikan. Seperti itu, aspek tadi itu. Padahal kalau dilihat aspek itu sangat kecil sekali, Mbak tuh. Kita pun kalau operasi usus buntu pun kita masih bayar. Apalagi sampai patah tulang, sampai masih kita perlu biaya itu. Dari pemerintah sudah memberikan perhatian kepada tim SAR tunjangan risiko tinggi yang berlaku dari tahun 2007. Namun untuk diketahui aja sampai sekarang pun belum keluar, masih dalam proses. Ya kami dua waktunya aja, mudah-mudahan tunjangan risiko tinggi itu bisa keluar, bisa dinikmati oleh teman-teman kita, terutama rescuer, bisa meningkatkan kesejahteraan.
namanya kantor SAR Semarang yang membawai 2 provinsi, Jawa Tengah dan DIY, peralatan rescue di laut penyembunyian. Kami sekarang diberi oleh pusat hanya kapal 12 meter. Bayangkan Mbak, kapal 12 meter. Nah, kalau terjadi musibah di laut, apa jadinya? Seandainya SAR itu punya kapal yang mungkin notabene 38 atau 40 meter, kan kami lebih bisa bergerak lagi. Namun, saya menyadari Mbak, karena kemampuan keuangan negara sih sampai segitu. Nah, kalau masyarakat mau menghujat, mau itu ya, monggo.